Oke, kita lanjut ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang purgatory? Ya, mungkin ya saya bukan menyinggung satu kepercayaan, bukan. Cuman ingin menjelaskan bahwa di keimanan kita itu tidak ada istilah purgatory atau api penyucian. Apa itu Pak api penyucian? Ya, konsep bahwa hukuman di neraka itu bisa dikurangi pada saat kita membayar sesuatu di hadapan imam atau di hadapan bait suci. Tentu itu bukan di keimanan kekristenan, tetapi di Katolik ya Bapak Ibu ya. Tapi it's okay kalau mereka masih mengimani ini ya itu haknya mereka. Tapi ini kan saya harus luruskan di keimanan kita. Bahwa tidak ada dalam iman kita itu api penyucian itu bisa mengurangi hukuman di neraka. Jadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Kalau sudah masuk neraka, sorry to say, itu kekal Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa disuap. Malaikat atau apapun jurang pemisah itu nggak ada yang bisa disuap Bapak Ibu ya. Kalau di Yunani katanya kalau mau lari keluar dari neraka dikejar sama anjing Cerberus. Ya kalau cuman kita dikejar anjing kasih aja tulang gitu kan. Kita bisa lari dari neraka. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau sudah firman Tuhan ngomong kekal ya kekal. Nah cuman saya harus luruskan. Saya bukan yang menyinggung, bukan. Cuman memang karena kita kan mirip-mirip nih antara Kristen dan Katolik. Kalaupun mereka mengimani ini ya it's okay. Saya menghargai, saya menghormati. Tapi saya kalau harus meluruskan di konsep keimanan kita. Supaya kita juga jangan terpengaruh ya. Karena ini iman kita. Apa itu Pak purgatory? Nah jadi ada suatu cerita sebelum saya bacakan ini. Ada seorang panglima perang orang Israel namanya Yehuda atau Yudas ya Bapak Ibu. Nah, panglima perang ini pada saat bertempur kaget. Banyak orang Yahudi atau orang Israel itu banyak yang mati, Bapak Ibu. Di medan peperangan. Nah, ternyata setelah dibuka jubahnya orang-orang yang mati tersebut, berserakan, ditemukanlah banyak jimat-jimat. Nah, hatinya si Yehuda atau Yudas ini gundah gulana. Waduh, orang kok banyak yang mati, orang Yahudi. Aku takut nih mereka masuk api neraka nih. Gimana ya supaya roh mereka keluar dari api neraka? Ya udah kita gini aja yuk. Kita kumpulkan uang, kita kasih kepada imam di Yerusalem. Ini sebagai korban penghapus dosa. Supaya dosa-dosanya ya setidaknya bisa diampuni lah dengan kita memberikan persembahan uang ini kepada imam di Yerusalem. Supaya rohnya orang-orang yang mati karena pakai jimat ini bisa diselamatkan, minimal dikuranginlah hukumannya di neraka, jangan selamanya. Nah, ini kan pikirannya si Yehuda, Yudas. Tapi apakah sesuai firman Tuhan? Ya tentu tidak, Bapak Ibu. Nah, tetapi oleh ada satu kitab yang namanya Makabe, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya Makabe. Ini ada nih cerita tersebut. Tetapi makanya kenapa tidak dikanon? Ya karena tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kalau ada yang agama lain mengkanon ini ya silahkan. Tetapi sesuai iman kita ini tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita imani. Berarti kalau pakai uang, berarti dia tidak percaya pengorbanan Yesua dong. Dengan darah Yesua. Betul nggak Bapak Ibu? Ya lebih baik kita nggak usah percaya Yesua, kumpulin uang aja. Jadi misalnya ada keluarga kita yang mati, ayo kita kumpul. Kamu punya uang berapa? Kamu punya uang berapa? Ya udah kasih imam. Orang ini pasti selamat loh, kok enak banget gitu. Jadi yang masuk surga tuh orang-orang kaya semua dong. Terus orang yang miskin bagaimana yang nggak punya uang? Masuk Gehenna semua, masuk neraka semua. Lah kok enak banget. Nah kan. Nah ini dah makanya. Jadi tidak ada konsep api penyucian ya di dalam keimanan kita. Ini saya ambil beberapa teks di 2 Makabe 12 ayat 43 sampai 45. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan lebih kurang 2.000 dirham perak. Perhatikan. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi, dikumpulkanlah uang-uang ini Bapak Ibu dari pasukan-pasukannya. Oh, inisiatifnya si Yudas atau Yehuda. Tapi ini bukan Yudas Iskariot ya Bapak Ibu, karena di Israel itu banyak nama Yehuda. Yehuda itu kalau di Yunani kan Yudas. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem
untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Perhatikan. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Oke, stop dulu. Pertanyaannya, apakah yang baik itu benar? Belum tentu, Bapak Ibu ya. Apakah yang tepat itu benar? Belum tentu juga. Seolah-olah baik, memang baik, tujuan dia baik loh Bapak Ibu, si Yudas ini atau Yehuda ini. Supaya apa? Memikirkan kebangkitan orang-orang yang udah pada mati, yang pakai jimat-jimat itu Bapak Ibu. Pakai uang, 2.000 dirham perak dikumpulkan nih setelah pada ngumpul uang di tengah-tengah pasukan. Dikirimkan ke Yerusalem. Yerusalem ya tentu kita berbicara bait suci untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Jadi berarti kan tidak percaya darah Yesua itu sebagai korban penghapus dosa. Nah, itu dia kata kuncinya di situ Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada istilah purgatori dalam iman kita. Lanjut lagi deh, kita lanjut ayat 44. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh, dan sebab itu maka disuruhnya lah mengadakan korban penebus salah untuk orang-orang agar mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah, itu jadi inisiatifnya Yudas untuk ngumpulin uang. Tujuannya sih baik ya Bapak Ibu, supaya mereka ini dilepaskan dari dosa mereka, karena mereka pakai jimat-jimat Bapak Ibu. Nah, berarti kan tidak percaya dengan korban penebusan oleh Yeshua HaMasyiah. Dari situ saja sudah bertentangan dengan iman kita. Inilah yang ditentang sama Martin Luther, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu ngerti maksud saya. Siapa itu Martin Luther? Martin Luther lah yang menentang teori purgatori salah satunya. Meskipun ada dalil-dalil lain yang menentang bahwa ada indulgensia, itu surat penghapusan dosa juga. Jadi jemaat harus membayar uang seberapapun dosamu untuk kamu bisa dikurangi dosa-dosamu. Itu juga ditentang sama Martin Luther. Surat penghapusan dosa itu indulgensia juga itu ditentang. Nah, salah satunya juga purgatori. Karena Martin Luther percaya darah Yesus itu cukup dan sempurna untuk penghapusan dosa umat manusia. Nggak perlu lagi pakai uang-uang. Nggak perlu lagi pakai pulus. Gitu ya Bapak Ibu. Makanya disebut sekarang sebagai Kristen Protestan. Apa yang diprotes? Ini Bapak Ibu. Salah satu konsep purgatori atau indulgensia, surat penghapusan dosa atau api penyucian. Inilah yang diprotes. Makanya Protestan kata dasarnya protes. Apa sih yang diprotes? Ini Bapak Ibu. Teori purgatori. Jadi tambah pengetahuan ya Bapak Ibu tentang konsep keimanan kita. Tapi kalaupun masih ada yang percaya ini ya silakan. Saya mah tidak pernah memaksa dan Bapak Yahweh tidak pernah memaksa. Tapi harus dikembalikan kepada firman Tuhan itu sesuai atau tidak. Ingat loh, ini Yudas. Yudas ini bukan nabi. Dia bukan rasul. Dia itu hanya panglima perang Bapak Ibu ya. Di Makabe ini Yudas ini bukan nabi. Bukan utusan, messenger, bukan rasul, bukan. Tetapi dia panglima perang. Punya tujuan baik tapi salah. Nah itu dia. Tujuan baik tapi keliru. Dipikirnya pakai uang itu bisa untuk menghapus dosa. Ya. Jadi saya harus jelaskan di sini supaya Bapak Ibu makin pinter nih di akhir zaman ini. Tidak gampang terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Kalaupun masih ada yang percaya, ya tanggung sendiri resikonya. Berarti kan nggak percaya dengan darah Yeshua. Ya repot Bapak Ibu. Masa Bapak Ibu mau mempertaruhkan iman Ibu dengan uang? Suruh kumpulin aja uang dari sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu mati suruh pada patungan keluarga Bapak Ibu. Misalnya 1.000 triliun, nah bisa Bapak Ibu bayar dosa 1.000 triliun? Ya, sampai kapanpun nggak akan bisa Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kalau elit-elit yang lain ya. Jadi yang masuk kan orang-orang kaya semua kan di surga. Wah, ini repot Bapak Ibu. Surga ditentukan pakai uang. Bahaya sekali.
Oke lah, kita lanjut ya. Cukup sekian untuk teori purgatorinya. Ya. Puji Bapak Yahweh. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang saya masuk lebih dalam, lebih detail tentang keimanan kita. Beberapa doktrin Kristen mengatakan bahwa percaya Yesua pasti masuk surga. Ya, kita sering dengar istilah hyper grace. Yesua only atau Jesus only dalam bahasa kita dulu sering pakai lah ya kan. Pokoknya Yesua udah cukup selesai, pokoknya pasti masuk surga. Ya, untuk tingkat awal itu benar Bapak Ibu. Betul, saya tidak pernah menafik bahwa orang yang percaya Yesua pasti masuk surga itu benar, ya dan amin. Makanya Yesua berkata di dalam Yohanan 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, derek, hakayim, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi memang kalau kita percaya Yesua pasti kita hidup Bapak Ibu. Pasti selamat. Tapi ini baru tingkat awal Bapak Ibu. Kalau kita SD itu masih level elementary. Elementary itu ya masih basic banget lah. Tetapi apakah kita bisa hidup seenak-enaknya dan sebebas-bebasnya? Nah ini yang harus kita cermati Bapak Ibu. Yuk kita buka, Sis Keti bisa bantu baca. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke. Diperhatikan yang mendengarkan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 dengan 23. Sampai 23, ya. Ya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku, pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Iya. Mengerikan ya. Yuk kita baca lagi Lukas 13 ayat 24, Sis. Kita selesaikan dulu pembacaan kita. Ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepada banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Puji Bapak Yahweh, terima kasih Sis Keti. Bila kita yang mendengar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini ada rahasia tentang masuk dalam kerajaan Syamaim Bapak Ibu. Memang di tahap awal harus percaya Bapak Yahweh di dalam Yeshua Masya itu mutlak iya dan amin. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dikompromikan. Gimana orang bisa masuk surga kalau yang punya surga ditolak Bapak Ibu? Mustahil. Karena kita berkata haleluya itu artinya terpujilah Yahweh. Jadi yang menolak nama Yahweh kalau tidak bertobat mustahil masuk surga. Karena yang punya surga itu namanya Yahweh Bapak Ibu. Pasti ya dan amin. Makanya Yesua mengajarkan doa Bapa kami, berarti Bapa itu adanya di surga. Bapa kami yang di surga, Avinu Sheba Shamayim. Shamayim loh Bapak Ibu, benar-benar surga itu. Bukan surga yang lain-lain. Tahtanya Bapa Yahweh itu Shamayim. Avinu Sheba Shamayim, Bapa kami yang di surga. Nah kalau kita menolak Bapa yang di surga, ya gimana bisa masuk surga? Simple Bapak Ibu. Dan ingat, Yesua kalimat pertama, kalimat utama, dikuduskanlah namamu. Karena tahu Bapa Yahweh selama ini namanya dicemarkan, diinjak-injak, namanya dihilangkan, diganti dengan nama ilah-ilah lain. Makanya Yesua, Bapa Yahweh datang ke bumi itu, doanya itu yang pertama muncul. Bukan diberkati dulu, bukan Bapak Ibu. Bukan mengampuni dulu, bukan. Bukan dilepaskan dari yang jahat dulu, bukan. Tapi apa? Dikuduskanlah namamu. Jadi nama itu benar-benar penting. Saya tegaskan. Nama Tuhan itu benar-benar penting dan sangat penting.
dan sangat harus dikuduskan, dimuliakan. Ya kalau diganti gimana bisa kudus Bapak Ibu? Gimana bisa mulia? Kalau namanya diinjak-injak pakai nama ilah-ilah lain gimana bisa mulia? Ayo dong. Kita berpikir, kita dikasih pikiran tuh untuk merenung firman Tuhan. Terbukalah pikiran kita, belajar firman Tuhan. Hal-hal yang sederhana ini kalau masih nggak ngerti juga, wah, saya sudah bingung mau pakai bahasa apa lagi. Ingat loh, Yesus sudah mengajarkan harus menguduskan nama Bapa. Kalau diganti menguduskan nggak? Saya yakin tidak. Apalagi menyembah nama yang nggak jelas. Nama dari negara yang mana itulah. Dari Arab atau dari mana. Nama Yunani. Come on. Anak-anak Tuhan harus pintar lah. Punya pengetahuan. Bapak Yahweh kasih kita pikiran itu untuk belajar. Menelaah dengan kritis. Hal-hal yang sederhana ini harus kita pahami. Oke, kita lanjut ya. Yesua menegaskan bahwa agar kita harus berjuang masuk Syamayim melalui pintu yang sempit. Apa nih Pak maksudnya pintu yang sempit? Untuk tingkatan menengah dari orang percaya, ingat Bapak Ibu yang tadi kita sudah baca dalam kitab Matius, itu udah bukan level jemaat ya Bapak Ibu, tapi ini level pendeta, level pelayan Tuhan. Mereka ngapain saja sih? Bernubuat dalam namamu, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu level menengah. Artinya apa? Sudah melayani Tuhan. Tapi apa? Sangat ironis sekali. Yesua menolak dan tidak kenal sama mereka. Ini terus terang loh Yesua. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu berpikir dengan ayat yang terakhir, enyahlah daripadaku kamu semua yang mengerjakan kejahatan. Sekarang saya tanya, emang mereka melakukan kejahatan apa sih? Emang mengusir setan itu jahat? Menyembuhkan orang sakit itu jahat? Membangkitkan orang mati jahat? Bernubuat demi namamu jahat? Oh tidak. Mereka semua orang yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Mohon maaf, orang baik di hadapan Tuhan dan itu luar biasa. Tapi kenapa Yesua menolak dan tidak kenal mereka? Kalau pakai pola Yunani, pola Indonesia ya cuma dibilang mengerjakan kejahatan. Cuman orang berasumsi, wah ini karena kesombongan rohani, karena sudah melayani sombong. Nah itu pakai istilahnya tafsir ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita kembali ke akar Ibrani, wah itu jelas banget Bapak Ibu. Dalam Messianic Scripture tuh ditulisnya ini Bapak Ibu, Torahlessness. Mengerjakan kejahatan itu diartikan Torahlessness. Atau artinya apa Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu bisa lihat sendiri tuh artinya. Torahlessness itu gagal melakukan Torah atau anti Torah Bapak Ibu. Hati-hati lo ya Bapak Ibu. Yang sudah melayani, sudah levelnya tinggi, termasuk pendeta, termasuk gembala. Kalau masih anti Torah, alergi Torah, apalagi menolak nama kudusnya Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, ingat, Yeshua ada sangat jelas dan terus terang. Aku tidak kenal kamu. Ya nggak kenal lah, namanya aja salah kok, gimana mau kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Betul ya Bapak Ibu? Ya kita akan sayang kalau kita kenal, kita pahami pribadinya. Nah ini belum apa-apa ditolak. Nah ini kan berbahaya sekali. Sudah nggak kenal, Torahlessness, gagal melakukan Torah atau anti Torah, alergi sama firman Tuhan, alergi sama Torah. Nah ini kita harus bereskan semua sekarang di hadapan Tuhan. Nah inilah konteksnya pintu yang sempit Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Kalau kita mau masuk Syamayim setelah percaya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan tempat VVIP di Kerajaan Syamayim, mari masuk pintu yang sempit Bapak Ibu. Artinya apa? Belajar melakukan Torah. Ingat, melakukan Torah itu bukan untuk selamat, bukan. Melakukan Torah itu bukti kita mencintai Bapak Yahweh. Melakukan Torah karena apa? Karena kita mengikuti teladan Yeshua HaMashiach. Itu dia Bapak Ibu alasannya. Dan kita berjuang melalui pintu yang sempit. Artinya apa? Kita berlomba-lomba masuk
ke ruang VVIP-nya Bapak Yahweh di ruang Maha Kudus. Karena levelnya beda antara yang melakukan Torah sama yang anti Torah. Ya beda lah kelasnya. Yang sudah alergi sama Torah tempatnya di reguler. Di Firdaus. Itu yang percaya Yeshua Bapak Yahweh. Tetap selamat, selamat Bapak Ibu. Cuma tempatnya kecil. Tapi yang percaya Bapak Yahweh Yeshua Masya plus melakukan Torah, ya tentu beda levelnya. Di mana? Ya VIP. Mau lebih mantap lagi VVIP. Lebih ketat lagi Bapak Ibu melakukan Torah. Sempit nggak? Sempit Bapak Ibu. Kok bisa Pak kita melakukan Torah sempit? Yuk kita belajar sama-sama. Berjuanglah melalui jalan yang sempit. Kalau Bapak Ibu lihat dua gambar ini, pasti Bapak Ibu pengennya jalan yang lebar. Pasti kan ya? Yang lebar, yang luas. Wah pokoknya enak deh. Tapi kenapa Yeshua berkata jalan yang sempit? Kanan kiri seolah-olah kayak banyak halangan atau penghambat di sana. Supaya kita hanya lurus ke depan pandangan kita. Nggak bergerak leluasa gitu ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pengennya yang luas, yang lega. Nah artinya apa? Ini ada makna profetiknya Bapak Ibu. Apa itu? Ya ini dia. Jalan di mana kita akan mengalami banyak larangan ini dan itu Bapak Ibu. Itu adanya di mana? Di Torah. Bukan jalan yang lebar, bebas melakukan apa saja dengan dalih kasih karunia. Nah ini yang repot. Ini sekarang pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Saya kan orangnya paling santai di dunia Bapak Ibu ya. Saya sampaikan, terima syukur puji Bapak Yahweh, enggak ya tanggung sendiri resikonya. Kayak mah simple. Nanti mau ada yang komen nyinyir kayak ya udah saya serahkan sama Bapak Yahweh. Tanggung sendiri resikonya. Kalau saya orang paling santai di dunia Bapak Ibu. Yang penting saya sampaikan kebenaran, tinggal pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Itulah fungsi messenger atau penyampai pesan Tuhan. Enggak mau tinggal apa? Kebaskan debu. Darahmu tidak aku tanggung. Aku terlepas dari ikatanmu. Itu pengajaran Bapak Yahweh Yeshua Masya itu kebaskan debu bagi orang yang tidak mau menerima firman Tuhan. Simple Bapak Ibu. Nah itu dia. Jalan yang sempit melakukan Torah. Karena apa? Dijaga hidupnya. Nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini. Harus ibadah sabat, harus begini, harus merayakan 7 hari raya. Harus pakai atribut, harus berdoa, harus berpuasa misalnya. Makanannya benar-benar dijaga, matanya dijaga, hatinya dijaga. Ini sempitnya luar biasa Bapak Ibu. Ingat Torah itu jumlahnya 613. Perhatikan Bapak Ibu, jumlahnya sebanyak itu. Artinya apa? Benar-benar kita tuh hidup dijaga sama firman Tuhan. Enggak sembarangan hidup kita. Sempit sekali. Tapi itulah kunci kepada kehidupan yang sangat luar biasa di kerajaan Syamai. Ini rahasia yang mungkin jarang banyak orang tahu Bapak Ibu. Jalan yang sempit. Ini jarang diberitakan di mana-mana. Biarlah yang mendengar pada hari ini, bersukacitalah melakukan Torah, karena upahmu sangat besar di Syamayim. Level kalian itu di VVIP-nya Bapak Yahweh. Kelasnya itu di ruang Maha Kudusnya Bapak Yahweh yang mau melakukan Torah. Ada ayatnya nggak Pak? Oh ada Bapak Ibu. Nggak percaya? Ayo kita buka. Sebentar. Ibu Keti bisa baca di Matius 5 ayat 18 sampai 19. Ini bukan saya ngomong tapi Yeshua HaMashiach. Perhatikan ayat ini. Dan Matius direnungkan. Matius Ayat 5 ayat 18 dan 19. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya ya, Mm-mm. pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Diberkatilah kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Siska. Jadi apa yang saya omongkan ini saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan ini dasar firman Tuhannya. Nggak main-main. Yang ngomong ini Yeshua langsung Bapak Ibu. Jadi kalau mau protes, protes sama Tuhan Yeshua. Simple Bapak Ibu ya.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-18, intinya apa? Satu kata dalam Torah, satu huruf dalam Torah tidak akan lenyap. Taruhannya apa? Lebih mudah Yesua mempertaruhkan bumi dan lenyap daripada satu yod. Yod itu satu huruf paling kecil di Ibrani itu lenyap. Dalam Torah itu lebih mudah langit dan bumi itu lenyap. Itu taruhannya loh Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu masih menginjakan bumi, masih ada langit dan bumi, berarti Torah itu masih ada Bapak Ibu. Dan masih berlaku sampai hari ini juga. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang mengabaikan, perhatikan, satu dari perintah-perintah yang terkecil ini. Perintah, ingat, itu Torah artinya pengajaran, aturan, rules, dan mengajar orang-orang secara demikian. Jadi sudah diabaikan Torahnya, dan pendetanya mengajarkan nggak usah pakai Torah, nggak perlu Torah-Torahan, itu sudah basi, itu udah kadaluarsa, itu udah expired, ya terserahlah. Ingat, levelnya di sini Bapak Ibu. Dan mengajar orang-orang secara demikian, yang mengajar itu artinya pendeta-pendeta, gembala-gembala yang anti Torah. Dapatnya di mana? Disebut terkecil dalam kerajaan surga. Nah, dapatnya apa? Levelnya reguler, standar lah. Ya di Firdaus ya lumayan lah ya Bapak Ibu ya, daripada di Sheol atau di Gehenna. Lumayan lah di Firdaus. Bertemu sama penjahat di sebelahnya Yesua. Lumayan saya bisa bilang. Tapi yang kita kejar ini ayat selanjutnya. Siapa yang dapat melakukan, perhatikan, dan mengajarkannya, dia akan disebut besar dalam kerajaan Shamayim. Haleluya. Kalau saya pengennya yang besar dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Kita semua pasti inginnya dapat yang besar dalam kerajaan surga. Levelnya VIP dan VVIP. Simple. Hidup itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tinggal kita milih. Mau melakukan Torah dan mengajarkan kepada banyak orang, levelnya dalam kerajaan yang sangat besar di kerajaan Shamayim. VVIP. VVIP lah saya bisa bilang. Tapi yang levelnya masih anti Torah, alergi Torah, banyakkan alasan ini, alasan itu, ya sudah dapatnya yang kecil dalam kerajaan surga. Yang ngomong bukan saya. Silakan tersinggung, kalau tersinggung bertobat hari ini. Haleluya. Yesua yang ngomong, jadi kalau mau protes sama Tuhan Yesua saja. Jadi kalau baca ayat sekarang kalau di pola Ibrani nyambung semua Bapak Ibu ya. Nggak akan ada yang lolos. Tidak ada yang sia-sia dalam pengajaran Ibrani. Semua ada maknanya. Terus gimana Pak kalau menolak Bapak Yahweh? Ya udah pikir aja sendiri. Yang punya surga ditolak emang bisa masuk. Ya contoh saya lah. Di kehidupan kita. Bapak Ibu nggak kenal saya tiba-tiba mau masuk rumah saya. Saya cuma bilang siapa lu? Gue nggak kenal sama lu mau masuk rumah gue. Kenyahlah kamu. Aku nggak kenal kamu. Persis kan sama Yesua ngomong. Yang punya rumah ditolak, mau sosokan mau masuk. Yang ada diusir. Jadi Yesua ini luar biasa. Terang-terangan, belak-belakan loh Bapak Ibu. Untuk ayat ini benar-benar jelas dan clear sekali. Nggak ada tebeng alingnya. Nggak ada istilahnya basa-basinya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Menolak Yahweh, menolak Yesua. Ingat, Yesua akan terus terang. Aku nggak kenal kamu. Pergi sana. Get out. Enyah. Dari mukaku, aku muak melihat kalian semua. Kalian ini anti Torah semuanya, mengajarkan orang tersesat semua, nggak kenal namaku. Bahaya loh Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi para pendeta yang mendengar firman Tuhan hari ini, semoga tersinggung, bertobat. Kenalilah Sang Penciptamu, dan saya yakin di sekolah teologi diajarkan nama Yahweh. Saya yakin. Karena udah banyak pendeta besar itu memanggil nama Yahweh, cuman ya untuk pribadi, hanya untuk kalangan sendiri dan tidak diajarkan ke jemaat. Nah kan sangat ironis sekali, mau selamat sendiri. Jemaatnya nggak diajarin nama Yahweh, nama Yesua. Saya sudah melihat kok pendeta-pendeta besar itu memanggil nama Yahweh. Cuman masih campur-campur, itu dia masalah. Dari GL, ada Daud, Tony, ya sebut aja pendeta-pendeta besar itu manggil lo nama Yahweh. Dan saya ada video-videonya, dan mereka terang-terangan kok. Gitu ya, jadi oke kita lanjut. Jangan sampai kita jemaat yang sukanya manis-manis aja kayak begini nih lihat nih Bapak Ibu ya.
yang manis-manis ya kan, minumnya susu ya kan, wah dikipas-kipasin telinganya yang enak-enak. Nggak salah, saya bilang nggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita minum susu terus, mau jadi bayi terus, ayo. Nah ini kan gereja-gereja besar ngasihnya susu terus, berkat terus, nggak salah, nggak, saya bilang nggak salah. Cuman ayo dong, ini kita udah mau menjemput, kita mau dijemput sama Yesua. Ayo kita belajar, dekat sama dia, kenalilah Tuhan kita. Jangan yang manis-manis terus Bapak Ibu ya, makan yang keras yuk, sekali-sekali. Nah ini termasuk hari ini porsinya kita makan yang keras hari ini. Supaya apa? Bapak Ibu dewasa. Jangan kayak bayi rohani terus, dijejeli sama berkat terus. Percaya nggak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melakukan firman Tuhan pasti diberkati? Ya pasti diberkati lah. Ini hanya bonus bagi saya Bapak Ibu. Kalau kita sudah taat sama Bapak Yahweh, nggak usah minta. Tinggal kedip mata sama Bapak Yahweh, pasti dikasih sama Bapak Yahweh. Karena apa? Kita sudah nempel sama Bapak Yahweh. Kita sudah menyenangkan hati Bapak dengan melakukan firman Tuhan. Cinta Torah, mengikuti teladan Yeshua HaMashiach, apa nggak luar biasa hati Bapak senang? Anak saja kalau nurut sama orang tuanya, nggak usah sampai merengek-rengek minta, kita pun langsung tergerak hati kita memberi sesuatu hadiah kepada anak-anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, masa Bapak orang tua di bumi aja tahu memberkati, masa Bapak di surga nggak tahu? Dia jauh lebih dahsyat memberkati kita. Jadi ayo, saya pokoknya makanan hari ini keras semua. Semoga tersinggung semua hari ini. Haleluya. Tersinggung berarti untuk bertobat. Itu saja. Umat Tuhan saat ini senang dengan firman, dengar-dengar firman yang manis dan enak didengar. Membahas berkat, kekayaan, kemakmuran, mujizat, it's okay. Tetapi saat kita bicara mengkoreksi dosa, wah ini dia. Banyak yang nggak suka. Bahkan diancam pendetanya. Bahkan dilaporin sama sinodenya. Pak, saya nggak suka sama pendeta ini, ngomongnya keras. Saya tersinggung, Pak. Turunin dari mimbar minggu depan. Wah, hati-hati loh Bapak Ibu. Jadi ya inilah, karena selalu dikipas-kipas sama hal yang enak-enak, yang susu-susu terus. Tapi kalau udah bicara koreksi dosa, belajar taat, kembali kepada yang benar, wah ini yang repot. Tapi saya mah nggak urusan. Saya kalau sudah dapat tuntunan Roh Kudus harus menyampaikan yang keras, harus saya sampaikan. Mau terima syukur, enggak, tanggung sendiri resikonya. Saya nggak ingin jemaat saya ini bayi rohani. Harus belajar dewasa. Jangan cuma minum susu terus. Tapi harus makan makanan yang keras agar kita bertumbuh dewasa. Mungkin Bapak Ibu udah rambutnya putih, tetapi imannya bisa saja masih bayi loh. Ayo bertobat. Kembali yang benar, lakukan firman Tuhan, koreksi diri. Oh, selama ini mindset saya salah tentang surga dan neraka misalnya. Selama ini saya salah tentang Torah. Ayo bertobat. Masalahnya itu aja, mau bertobat atau enggak. That's it. Bukan mutar-muter cari pembenaran. Wah, itu enggak berkenan loh di hadapan Tuhan pembenaran. Enyahlah kalau sudah ngomong kayak gitu, gimana Bapak Ibu coba? Lebih baik saya tegur hari ini Bapak Ibu tersinggung dan bertobat, apa Bapak Ibu nanti tersinggung diusir sama Tuhan Yeshua. Ayo Bapak Ibu sekarang pilihan di tangan Bapak Ibu. Kalau sudah diusir masuk surganya Tuhan, ya tahu sendiri tempatnya di mana, di Gehenna, di neraka Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu habis itu baru uring-uringan, baper sama Tuhan. Sorry to say, Tuhan nggak akan tergerak hatinya mengampuni, sudah selesai. Kalau sudah mati itu udah nggak ada lagi. Minta ampun itu nggak ada Bapak Ibu. Minta ampunnya kapan? Sekarang, saat masih hidup. Jadi hari ini keras sekali firman Tuhan, menampar, menguliti kita semua. Puji Tuhan. Kita ingin dewasa rohani di akhir zaman ini. Nggak jadi bayi rohani. Yang gampang ikut pengajaran sana, ikut. Besok ini ikut. No. Belajar dewasa. Bedakan antara murid dan pengikut. Murid itu mau belajar taat dan setia, perhatikan. Tapi kalau pengikut, nah ini dia. Hanya tim hura-hura, tim hore-hore ini. Mudah lari jika ditegur. Kalau ada KKR, ikut. Ada kesembuhan di sana, ikut.
Tapi kalau udah bahas khotbah yang keras-keras, goodbye. Ayo Bapak Ibu tobat, saya yakin Bapak Ibu pasti tertemplak semua hari ini. Cuman mau cari KKR, kesembuhan, nggak salah. Tapi level Bapak Ibu di hadapan Tuhan tuh bayi rohani. Gampang lari kalau ditegur. Nggak akan bertumbuh imannya. Beda sama murid atau sebagai talmid dalam bahasa Ibraninya. Murid itu mau belajar terus, taat dan setia mengikuti gurunya. Tuhannya seperti apa ngajarin harus ikut, taat, setia. Itu beda dengan para pengikut. Pengikut itu istilahnya apa ya? Simpatisan. Nah, itu dia. Pokoknya ada yang rame-rame ikut. Rame-rame ikut. Kalau sudah membahas tentang dosa, tentang ketaatan, goodbye. Cari yang lain lagi yang enak-enak. Waduh, udah nggak zaman Bapak Ibu. Ingat loh, ini udah akhir zaman. Masih mau kayak begitu? Yakin? Kalau udah tertinggal, baru ntar jerit-jerit guling-gulingan, nangis darah. Hati-hati, ini sudah diingatkan terus loh ya hari ini. Roh Kudus itu baik hari ini menguliti kita semua. Ingat kita melayani selalu dimanapun kita berada, bukan hanya di Kehilat atau di gereja saja. Banyak bidang lain yang bisa kita layani. Senyum saja itu pelayanan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang, Pak saya nggak punya talenta, omong kosong. Itu sama saja menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu selalu kasih talenta meskipun cuma satu. Apa? Minimal senyum. Bapak Ibu bisa jadi asyir, senyum, selamat datang, Bapak Yahweh memberkati, silakan duduk. Itu udah jadi berkat loh Bapak Ibu. Dan itu diperhitungkan sama Bapak Yahweh. Jadi kalau Bapak Ibu masih malas-malesan melayani dengan alasan nggak punya talenta, hati-hati loh. Dipertanggungjawabkan di kursi pengadilan Tuhan. Bapak Ibu kan udah pernah baca tentang perumpamaan talenta. Yang satu diumpetin. Udah cuma satu. Belagu lagi. Nggak mau dipakai lagi. Sosokan paling bener ya sorry to say. Kamu akan masuk ke dalam kertak gigi yang sangat mengerikan. Di dalam kegelapan di sana ada terdapat kertak gigi. Nah, itu kan di neraka Bapak Ibu. Hati-hati loh. Jadi Bapak Ibu yang punya talenta apapun minimal senyum aja layani Tuhan. Minimal jadi asyir atau penerima tamu. Atau misalnya Bapak Ibu punya karunia berdoa untuk orang-orang, silahkan. Masa nggak bisa berdoa? Itu kan sama saja, waduh, menghina Tuhan loh. Kalau Bapak Ibu bilang nggak punya talenta, itu sama saja menghina Tuhan. Bapak Ibu akan dituntut talenta Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Apa reaksi saudara jika ada keluarga, ada rumah terbakar seperti ini kira-kira? Apakah Bapak Ibu diam saja? Wah, syukurlah anak saya kebakar di sana. Wah, syukurlah orang tua saya kebakar di sana. Kan nggak mungkin. Apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya? Ya pasti kan akan bertindak. Pasti, ayo bangun, 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 bangun. Ayo cepat keluar ini. Kebakaran, kebakaran. Keluar, 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 keluar. Jangan di sini saja, keluar. Kalau Ibu santai-santai aja ya Bapak Ibu ya nggak waras bagi saya sih. Tapi yang waras, yang normal, pasti akan bertindak dengan sangat luar biasa. Karena ada saudara kita di sana, ada keluarga kita, ada teman kita di sana. Pasti akan berusaha semaksimal mungkin supaya keluar dari rumah tersebut. Maksudnya apa nih Pak gambaran seperti ini? Ya gambarannya simple Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah memperingatkan orang-orang di sekitar kita agar diselamatkan? Apakah Bapak Ibu lakukan hanya diam saja? Atau mengingatkan agar dia keluar dari rumah yang sedang terbakar? Maksudnya apa? Pernahkah kita memberitakan Injil dan menceritakan kasih Bapak Yahweh kepada sekitar teman, saudara, dan keluarga kita? Ingat loh Bapak Ibu, kalau kita tidak memberitakan nama Yahweh Yeshua Masya kepada keluarga kita, kita akan dituntut di kursi pengadilan Tuhan. Darahnya itu bisa ngikut ke kita loh, minta pertanggungjawaban sama kita loh. Ada ayatnya Pak? Wah ada, saya ngomong pasti ada ayatnya Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak ada ayatnya. Yuk kita buka Yeskiel. Darah kitnya tertanggung atas kita loh Bapak Ibu. Sisketi, silakan dibaca. Yeskiel 3 ayat 17 sampai 20. Iya. Yeskiel 3 ayat 17 sampai 20. sampai 20. Oke.
Hai anak manusia, aku menetapkan engkau dan menjadi penjaga bagi keluarga Israel, dan engkau akan mendengar firman dari mulutku dan mengajar mereka atas namaku. Amin. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya. Dia orang jahat, dia orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati di dalam kejahatannya, tetapi engkau tidak menyelamatkan nyawamu. Tapi Engkau engkau telah telah. engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan Amin. Haleluya. ketika orang benar berpaling dari kebenaran dan melakukan ketidakadilan, dan aku meletakkan sebuah batu sandungan di hadapannya, dia akan mati. Bila mana engkau tidak memperingatkannya, dia akan mati di dalam dosanya, dan kebenaran yang telah dilakukannya tidak akan diingat lagi. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Amin. Haleluya. Terakhir Yesaya 58 ayat 1. Bapak deh yang baca. Baik. Yesaya Yesaya 51. 58 ayat 1. Yesaya 58. Berserulah sekuat-kuatnya. Janganlah menahan-nahan. Angkatlah suaramu seperti sangkakala. Perlihatkanlah kepada umatku mereka dan kepada keluarga Yakov dosa mereka. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa kita harus mengingatkan saudara-saudara kita, lingkungan terdekat kita. Karena kalau kita diam saja, darahnya itu nanti dituntut loh sama kita. Memang orang itu akan mati dalam kejahatannya. Cuman nanti kita akan dituntut di kursi pengadilan Tuhan. Kenapa kamu tidak mengingatkan mereka? Tidak memberi tahu keselamatan dalam nama Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, sudahkah Bapak Ibu memperingatkan orang-orang di sekitar kita agar diselamatkan? Biarlah ayat-ayat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Masalah orang tersebut terima itu bukan urusan kita, Bapak Ibu, atau menolak itu bukan urusan kita. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Saya ulangi, tugas kita hanya menyampaikan. Jadi urusan orang percaya sama enggak, ya sudah. Darah kita tidak tertanggung atas mereka di kursi pengadilan Tuhan. Terima puji Bapa Yahweh kita bersuka cita, enggak, ya kita sedih, tetapi ya sudah. Secara alam roh kita tidak akan dituntut di kursi pengadilan Tuhan. Sudah diberitahukan. Intinya gitu ya. Tapi jangan dipaksa juga, ini juga salah ya Bapak Ibu. Kadang kita nih cara menyampaikannya juga sering keliru ya. Lu kalau nggak percaya Bapak Yahweh langsung masuk neraka lu. Nah itu orang kan juga shock gitu kan. Yang ada kita dipukul sama orang itu ya. Kita harus pakai cara lah. Pakai hikmat Tuhan, hikmat Ruach Kodes. Memang sih kalau orang nggak percaya Bapak Yahweh pasti masuk neraka. Tapi kan ada tekniknya. Nah itu dia. Cari celah atau peluang memberitakan Injil dimanapun kita berada agar orang tersebut juga diselamatkan. Jadi nih Bapak Ibu sekarang mulai peka-peka nih kalau mau memberitakan Injil keselamatan. Contoh, misalnya ada orang WA Bapak Ibu. Misalnya mengucapkan kemarin selamat Paskah lah atau selamat Natal. Bapak Ibu kan bisa bilang, oh mohon maaf saya sudah tidak merayakan Natal lagi. Lah kan penasaran tuh loh, kok gak merayakan Natal kamu jadi mualaf ya? Atau kamu udah murtad ya dari Tuhan? Nah itu tanda-tanda loh Bapak Ibu. Kita dikasih alarm. Oh, tandanya kita beritakan Injil. Nah, itu bagi yang peka. Ini kesempatan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjelaskan. Gitu. Jadi cari peluang, cari celah. Terus contoh, misalnya Bapak Ibu dikirimkan sesuatu yang menguatkan Bapak Ibu balas. Terima kasih ya, ini luar biasa loh saya diberkati. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Misalnya orang itu belum kenal nama Bapak Yahweh. Sampaikan, pernah nggak Bapak Ibu mengucapkan Bapak Yahweh memberkati di dalam Yeshua HaMashiach?
Itu aja udah menjadi berkat loh, udah menjadi kesaksian. Hal-hal yang sederhana. Nggak mesti harus ngomong di mimbar atau harus streaming dulu, no. Dalam kehidupan sehari-hari. Kita beli nasi goreng lah misalnya sama tukang-tukang nasi goreng. Makasih ya Pak, Tuhan Yesus memberkati, laris terus nasi gorengnya. Wah, itu kan jadi berkat. Orang kan bertanya, kok Yesua bukannya Yesus ya? Nah, itu orang kan bertanya. Besok kita datang lagi ke sana, mungkin ditanya sama tukang nasi gorengnya. Kok Pak kemarin nyebutnya Yesua Hamasias sih Pak, bukannya Yesus Kristus Pak? Nah, itu kesempatan Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita berada itu selalu ada kesempatan-kesempatan kalau kita bisa pakai untuk memberitakan nama Bapa ya. Hal-hal yang sederhana aja udah. Saya nggak usah ngomong yang rumit-rumit, bahas teologi lah itu nggak usah. Yang penting tahu nama Yahweh, tahu nama Yesus Selamat, sudah itu aja dulu. Masalah pengajaran ya nonton channelnya Pak Lukas, channelnya JNAS, itu kan next step-nya. Tapi yang pertama, yang penting selamat dulu dari api neraka Bapak Ibu ya. Dari kematian kekal. Tuh, jadi saya kasih tips-tipsnya tuh seperti itu. Jadi lanjut terus dalam memberitakan nama Yahweh. Bikin status itu jangan tulis status di Facebook atau di WA, lagi galau, aduh, lagi kesel sama orang. Ini orang kok nyebelin banget, ya ampun. Kita mau jadi berkat bagaimana Bapak Ibu? Buat status aja bikin orang aja males bacanya, auranya udah negatif. Mendekat kita aja udah males. Bikin dong status, haleluya, saya mendapatkan berkat yang luar biasa hari ini. Bapak Yahweh dahsyat. Gitu loh kalau bikin status Bapak Ibu. Dari situ udah ada tarikan energi yang sangat luar biasa. Pasti orang yang kepo nanya, lu dapat mujizat apa? Boleh dong cerita. Kesempatan Bapak Ibu memberitakan nama Yahweh. Nama Yeshua. Jadi yang nonton channel hari ini, saya tidak ingin Bapak Ibu bikin status aku galau, aku lagi bad mood, aku lagi kesel, KZL tulisannya gitu kan. Ya kan saya juga milenial, saya tahu tulisan-tulisan galau kayak gimana. Nyinyir sana, nyinyir sini, aduh itu udah ketinggalan zaman Bapak Ibu, kita mau rapture. Nggak usah mikirin hal-hal kayak begitu, nggak mutu banget. Ayo, kita kesempatan cari jiwa sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Ingat loh, diperhitungkan loh. Jerih lelah Bapak Ibu memberitakan nama Yahweh. Berapa jiwa yang Bapak Ibu bawa, itu mahkota kemuliaannya diperhitungkan nanti di Syamaim. Bisa saja Bapak Ibu sebagai jemaat, tapi mahkota Bapak Ibu lebih banyak dari gembala atau pendetanya, itu sangat bisa. Bapak Ibu lebih setia dalam jiwa-jiwa, berdoa bagi jiwa-jiwa, sementara pendetanya hanya ongkang-ongkang kaki, santai aja, hanya kebaktian setiap minggu, khotbah sekali tok, tapi nggak mau mengunjungi jiwa-jiwa. Ingat loh, itu semua diperhitungkan sama Bapak Yahweh. Mau dapat VVIP, reguler, atau super VVIP, gitu aja. Pilihan ada di tangan kita semua. Saya mah simpel Bapak Ibu, nggak pernah rumit-rumit kalau bahas firman. Keputusan kembali di tangan Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu pasti ingin dapat tempat yang besar dalam kerajaan Syamaim. Ayo mulai praktek. Dari statusmu kelihatan, auramu tuh bagaimana. Apa yang diberitakan itu kelihatan dari statusmu. Mari mulai dengan membahas firman Tuhan, betapa dahsyatnya Bapak Yahweh. Yeshua Hamasiah yang adalah kehidupan. Itu Bapak Ibu, bikin orang kepo. Tapi keponya bukan karena masalah kita, keponya karena nama Yahweh yang berkuasa. Itu yang benar Bapak Ibu. Jangan keponya ditanya, lu kenapa galau? Lu kayaknya masalah mulu status lu. Nah, itu kan repot. Kita mau berita firman Tuhan yang ada diketawain. Nah, lu aja galau terus, lu mau ngomong Tuhan sama gue. Nggak akan percaya gue sama lu. Lu aja galau terus statusnya. Lu aja nyinyir terus statusnya. Ayolah. Tobat Bapak Ibu. Mau anak-anak ya, mau orang tua yang hari ini mendengar, tobat. Jangan bikin status galau-galau lagi. That's it, enough. Kita mau jadi mempelai loh, ingat lo ya. Target kita ini rapture loh. Harus benar-benar diperbaiki mulai sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Perbaiki sikap hidup kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru intinya. Mohon maaf ya, banyak sekali pesan Tuhan hari ini. Tapi saya harus maju terus, pantang mundur. Pokoknya saya harus selesai hari ini supaya saya bisa tidur nyenyak lah ya hari ini ya. Ini dia, kita perhatikan calon-calon penghuni neraka Bapak Ibu ya.
selain menolak nama Yahweh, pasti itu jadi penghuni neraka. Yang tidak mau dimeterai nama Yahweh, pasti penghuni neraka. Yang percaya Bapak Yahweh cuman tapi nggak mau melakukan Torah, cuma dapat di Firdaus atau Pardes saja. Tapi kalau mau melakukan dan mengajarkan Torah, dapat tempat yang tinggi atau yang besar dalam kerajaan Syamayim. Inak, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam calon penghuni neraka itu siapa saja. Kalau ada salah satu kriteria ini, bertobat hari ini. Supaya kita tidak jadi member neraka ya. Yuk kita baca yang pertama adalah orang yang penakut. Tuh, maksudnya apa nih Pak? Kok penakut masuk neraka nih? Ayo kita buka. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Saya akan bacakan aja. Jadi, semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di Syamayim. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal ia di hadapan Bapakku yang di Syamayim. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini takut-takut memberitakan nama Yahweh, bahkan menyangkal nama Yahweh, sama seperti Petrus ya pada saat Yesua disalib. Lu ya yang sering nongkrong sama Yesua lu ya kemarin lu ya. Oh enggak, gue nggak kenal sama Yesua. No. Hati-hati Bapak Ibu. Untung Petrus bertobat. Itu udah penyangkalan lu, bahaya lu Bapak Ibu ya. Jadi siapa semua orang yang mengaku di hadapan manusia, kita akan diakui sama Yesua di hadapan Bapa Yahweh. Sebaliknya, siapa yang menyangkal Yesua akan disangkal juga di hadapan Bapa Yahweh di Syamayim. Biar ini dijauhkan dari kita semua penakut. Takut-takut kita ngomong nama Yahweh. Jangan takut. Saatnya ini kita balas dendam sama setan yang luar biasa jahatnya. Menipu kita selama ini, nama Yahweh dihilangkan, diobrak-abrik, jadi kita menyembah 666. Bapak Ibu kan nonton video saya minggu lalu, kita dulu menyembah siapa kekasih kita yang lama, ternyata spiritnya itu kan. Sekarang inilah kesempatan kita balas dendam sama setan. Jangan takut memberitakan nama Yahweh, nama Yesua. Ya paling cuma dicemooh, paling cuma dikatain sesat, ya tidak apa-apa. Ingat loh, diperhitungkan. Mahkota kemuliaan di kerajaan Syamayim diperhitungkan Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu dipecat di bumi ini daripada dipecat sama Bapak Yahweh. Itu sangat ngeri Bapak Ibu. Lebih baik ditolak di bumi daripada ditolak di kerajaan surga. Itu saja kata kuncinya. Jadi mari kita memiliki roh yang berani dan menyala-nyala di hadapan Bapak Yahweh. Beritakan nama Yahweh sampai ke ujung-ujung bumi. Itu kan perintah amanat agung Yesua. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kalau kita nggak memberitakan gimana bisa nama Yahweh bisa masyhur sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau kita takut-takut. Ya ini coba lihat gambaran orang takut. Takut dibully, takut dipecat, takut apa lagi? Takut disingkirkan, takut tidak dipuji-puji lagi, takut diblokir, takut di-unfriend, takut di-unsubscribe. Waduh, udah bukan zamannya lagi Bapak Ibu. Kita nggak cari kenikmatan dunia saat ini. Yang fokus kita sekarang kerajaan Syamayim loh Bapak Ibu ya. Bolehlah kita menikmati berkat Bapak Yahweh, hidup nyaman, tapi fokus kita inilah sekarang. Takut memberitakan Injil keselamatan Yesua kepada orang lain. Jangan lihat jabatan, latar belakang, usia, kekayaan. Tetapi tujuan kita adalah ingin menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Bapak Ibu tega ngeliat keluarga Bapak Ibu masuk api neraka, sementara kita takut-takut. Takut dimarahin, takut dibully. Ayolah. Ini kan cara setan mengintimidasi kita, tidak memberitakan nama Yahweh. Memang setan itu tidak senang pada saat nama Yahweh dimasyhurkan, betul. Makanya berusaha mengintimidasi dengan cara halus sampai cara paling kasar sekalipun setan itu punya sejuta cara menghambat kita. Tapi percayalah roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Pegang ayat itu Bapak Ibu. Bersama Bapak Yahweh siapa lawan kita? Enggak ada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu udah mentalnya takut-takut ya udah dicaplok sama setan. Simple. Makanya setan itu jalan mengaum-ngaum cari mangsa yang gampang ditelan. Nah itu perhatikan.
Artinya apa? Kita nggak punya power, kita takut, kita ini, kita itu, mikir aneh-aneh. Yaitu celah yang gampang dicaplok sama setan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya energi keberanian, kita tidak takut menghadapi apapun juga karena Bapa Yahweh beserta dengan kita. Jangankan setan, Lucifer sekalipun akan ngacir sama kita. Karena kita punya rohnya Bapa Yahweh. Itu Bapak Ibu, ayo mindsetnya diperbaiki. Kuasanya dibangkitkan. Iman yang excellent tuh seperti itu. Nggak usah takut. Nah, paling mati Bapak Ibu ujung-ujungnya. Tapi kita sudah dapat jaminan keselamatan. Ujung-ujungnya mati paling. Ya contoh orang-orang percaya di Afrika, di Cina, itu dibunuh loh Bapak Ibu. Ibadah itu harus diem-diem loh. Harus di underground. Underground itu apa? Bawah tanah. Tepuk tangan nggak boleh, harus diem-diem. Nah kita kan bersyukur di Indonesia masih leluasa, di Amerika apalagi. Karena mayoritasnya kebetulan Kristen. Tapi di daerah-daerah tertentu, mereka tuh berjuang loh Bapak Ibu. Taruhannya nyawa loh, mempertahankan iman mereka. Apakah mereka jadi takut? Oh tentu tidak. Banyak yang sudah mati martir di mana-mana Bapak Ibu. Lagi ibadah ditembakin, lagi ibadah digolok kepalanya. Banyak Bapak Ibu. Di Nigeria Bapak Ibu bisa baca deh berita ini. Itu hampir setiap hari orang percaya itu dibantai loh Bapak Ibu. Dan itu harus digenapi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi nggak usah takut. Paling mati. Mati tapi masuk kerajaan Syamaim. Daripada hidup nanti pun mati masuk neraka, cuma ditunda saja kematiannya. Mau mati sekarang, mati besok, podo wae, sama saja. Nah itu ya. Jadi dijauhkan dari kita mental penakut. Tidak berani memberitakan nama Yahweh. Dijauhkan dari kita semua. Mulai saat ini kita diberikan roh yang excellent seperti Nabi Daniel. Seperti Hananya, Misael, Azaria. Berani menyatakan imannya, tidak akan menyembah patung. Tidak akan menyembah ilah-ilah lain. Itu baru iman, bukan Imron. Kalau Imron mah mentalnya pengecut, penakut. Hanya cari aman. Itu mah akan dimuntahkan sama Yesua, jujur. Iman-iman kayak begitu, iman-iman yang bagi Bapak Yahweh ini, iman-iman ecek-ecek lah saya bisa bilang. Iman yang tempe, mental tempe. Tapi biarlah kita Hananya, Misael, Azaria ada dalam hidup kita. Yang berani menghadapi apapun juga di bumi ini. Paling mati, tapi jaminan keselamatan ada. Haleluya. Lanjut. Ini juga penting Bapak Ibu, calon penghuni neraka. Kalau Bapak Ibu nggak hati-hati, akan menjadi penghuni neraka. Yaitu apa? Tidak mau percaya dan tidak mau dibaptis dalam nama yang benar, nama yang kudus. Ini sudah berkali-kali loh ya. Roh Kudus ini mengingatkan melalui para mempelai-mempelainya. Selagi masih ada kesempatan, ayo percaya, ayo dibaptis. Yang sudah dibaptis tapi masih salah namanya, diperbaiki. Karena nama itu yang akan mengikat kita sampai di kursi pengadilan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang terikat di bumi, terikat di Syamaim. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di Syamaim. Kepada siapa namamu diikat? Nah itu pertanyaannya. Nama berhala atau nama sang pencipta? Kalau nama sang pencipta pasti miliknya Bapak Yahweh. Ya contoh sertifikat ya, kalau atas nama saya pasti milik saya, tapi kalau atas nama orang lain ya saya nggak bisa menuntut karena pasti milik orang lain. Simple Bapak Ibu. Hukum di bumi ini tidak akan pernah ada, pasti ngikutin hukum di Syamaim. Itu sama. Jadi nggak ada yang baru di atas muka bumi ini. Semuanya itu sudah ada sistemnya. Nama itu penting. Karena di dalam nama Tuhan yang benar kita diselamatkan. Harus ada pernyataan memutuskan hubungan yang lama. Karena baptis adalah bukti kepemilikan atau materai. Seperti pernikahan. Demikian juga baptis ya Bapak Ibu ya. Karena yang namanya materai itu penting sekali. Seperti pernikahan itu ada bukti akte pernikahan. Baptis juga ada akte keselamatan. Kita tahu bahwa kita adalah miliknya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Orang nikah aja ada bukti aktenya kok Bapak Ibu. Sama kayak baptisan juga ada aktenya. Dicatat di mana? Seper Hakayim dalam bahasa Ibraninya. Bahasa Indonesianya apa Pak? Seper Hakayim, kitab kehidupan. Jadi nggak main-main loh. Secara alam roh ini luar biasa. Yesua saja harus dimeterai dulu. Istilahnya sebagai contoh dan teladan.
Untuk orang mau diselamatkan harus dimeterai dalam nama Yahweh, Yeshua HaMashiach. Baptislah mereka di dalam nama Bapa. Nah pertanyaannya, Bapanya siapa? Bapak Joko, Bapak Kwan Kong, Sun Gokong, atau Nyi Roro Kidul, ya kan harus jelas nama bapaknya siapa. Ya Bapak Yahweh. Itulah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub sampai saat ini. Bangsa Israel. Di dalam nama putra, siapa nama putranya harus benar. Ingat loh, Mesias kita bukan orang Yunani. Mesias kita bukan orang Arab. Mesias kita bukan orang Indonesia. Ini harus jelas nih. Ayo pikir pakai logika kita. Harus bukalah mindset kita yang selama ini terkungkung, nggak ngerti-ngerti. Mesias kita ini orang Israel. Nggak mungkin orang Israel namanya Yunani, Bapak Ibu. Dia dari suku Yehuda dan suku Lewi. Mana mungkin namanya Yunani atau nama Arab. Dari situ aja kita udah harusnya ngerti. Nonton film lah, The Passion of the Christ. Ayo, nongkrong yang jauh dikit lah. Kalau memang nggak bisa ke Israel, nonton aja dulu Passion of the Christ. Di situ jelas nama Mesias itu Yeshua. Jadi bukan aneh-aneh nama Yeshua ini sesat-sesat. Ya karena nggak belajar aja. Nongkrongnya kurang jauh, Bapak Ibu. Belajar firman Tuhan cuman berputar-putar Herodes, Musa, berputar-putar sama Pilatus, itu aja. Ayo dong belajar yang lebih dalam. Kenalilah siapa nama Mesiasnya yang benar. Nggak mungkin dong Mesias orang Israel namanya Yunani meskipun diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu kan terjemahan. Tapi kan Mesias kita orang Israel. Nggak mungkin namanya Yunani. Nama Jawa jadi nama Inggrisnya kan juga lucu. Contoh, saya orang Jawa punya anak namanya Joko. Ya nggak mungkin saya kasih nama yang lain-lain. Pasti namanya Jawa. Contohnya seperti itu. Ya ini Israel juga. Nggak ada orang Israel namanya Yunani. Kecuali orang Israel yang sudah diaspora. Pindah ke Amerika atau ke Prancis. Ya mungkin akan terpengaruh. Tapi dulu kan belum ada diaspora seperti sekarang. Dan Yeshua juga lahirnya di Israel. Bukan di diaspora atau bukan di Yunani. Kan Yeshua lahir. Emang ada yang tahu Yeshua lahir di Athena? Kalau ada, ya udah kita ganti lagi namanya, jangan Yeshua, jadi yang lama saja. Saya baru deh, masih oke lah, saya percaya. Tapi Yeshua nggak pernah lahir di Athena, Bapak Ibu. Yeshua lahirnya di mana? Di Bethlehem. Itu di mana? Di Israel. Dan namanya pun Israel, Ibrani, dan yang ngasih nama pun malaikat. Ya mana mungkin malaikat ngasih nama Yunani? Ayo dong, pakai logika kita. Bapak Yahweh udah kasih otak kita tuh sempurna. Berpikir logis dan kritis, yang cerdas. Nah, gitu Bapak Ibu. Masa malaikat salah kasih nama Yunani? Yang bener aja. Orangnya Israel dikasih nama Yunani. Dari situ aja udah zong. Oke ya. Ini ayat-ayatnya bisa baca di rumah saja. Saya tidak akan terlalu lama di sini. Intinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak percaya dan tidak mau dibaptis, pasti jadi penghuni neraka. That's it. Ini ayat-ayatnya banyak sekali. Bapak Ibu baca di rumah saja, di screenshot, baca di rumah, direnungkan, bertobat. Kalau mau baptis, hubungi saya lewat Sisketi. Saya akan dengan senang hati melayani Bapak Ibu untuk melakukan baptisan pembaharuan atau baptisan yang benar. Kalau yang belum pernah dibaptis ya disebutnya baptisan aja, tapi baptisan yang benar. Tapi bagi yang sudah dibaptis tapi masih salah namanya, baru harus diperbaharui. Dimeteraikan dengan nama yang benar. Nanti saya pasti akan memimpin pemutusan hubungan yang lama. Dengan sesembahan yang lama harus ada penyelesaian dulu. Disobek dulu yang lama di alam roh. Digantikan dengan nama yang baru. Haleluya.